Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan nama saya Muhammad Tawil, NIM 2281131010. Pada kesempatan ini saya akan menyelesaikan tugas mereview makalah Cirebon Studies Sejarah Kerajaan Cirebon Masa Pra-Islam yang disusun oleh kelompok 1. Langsung saja, latar belakang. Cirebon merupakan salah satu kota simpul tengah yang menghubungkan beberapa kota besar di Pulau Jawa, khususnya wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur Laut. Cirebon menjadi kota yang menarik perhatian banyak peneliti untuk dikaji. Hal ini disebabkan karena Cirebon memiliki mata serantai sejarah yang sangat panjang apabila dilihat dari sisi historis, politik, ekonomi, sosial, dan kultural. Hal ini kemudian menjadi bagian penting dari proses panjang sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Rumusan masalah: bagaimana sejarah kerajaan Cirebon masa pra-Islam? Bagaimana perkembangan awal kerajaan Cirebon masa pra-Islam? Tujuan: mengetahui sejarah kerajaan Cirebon masa pra-Islam, mengetahui perkembangan kerajaan Cirebon masa pra-Islam. Dan kita ke isinya. Kerajaan pra-Islam di Cirebon. Kerajaan Cirebon Larang merupakan sebuah kerajaan pra-Islam di wilayah Cirebon yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Cirebon Larang merupakan cikal bakal Kesultanan Cirebon. Pada awal pembentukannya hanya berstatus sebagai Pakuwuan dan Mandala Murajati. Daerah ini dibuka oleh Raden Walang Sungsang, Pangeran Cakrabuana. Setelah beliau meminta izin pada Ki Gedeng Tapa, seorang penguasa Singapura. Setelah membentuk tempat pemukiman, akhirnya secara administratif Cirebon Larang terpisah dengan Singapura. Lokasi Cirebon Larang pada awalnya merupakan kawasan hutan wilayah Cirebon pesisir yang biasa disebut dengan daerah Tegal Alang-alang atau Lemah Wungkuk. Kemudian Raden Walang Sungsang dibantu oleh 52 orang penduduk untuk membuka tempat pemukiman pada tahun 1445 Masehi. Setelah Ki Danusela wafat, Raden Walang Sungsang kemudian diangkat menjadi Ku Cirebon Larang yang kedua. Selanjutnya, untuk mengislamkan keluarga Ki Danusela, Raden Walang Sungsang menikah lagi dengan putri dari Ki Danusela yang bernama Retna Riris, kemudian berganti nama menjadi Kencana Larang. Dari pernikahannya ini, Raden Walang Sungsang dikaruniai seorang putra yang bernama Pangeran Cirebon. Kemudian setelah dewasa menjadi Kuwu di Cirebon Girang. Setelah Ki Gedong Tapa, kerajaan Singapura meninggal dunia, Raden Walang Sungsang kemudian meneruskan tugas untuk mengatur pelabuhan Muara Jati dan menyatukan wilayah kerajaan Singapura dengan wilayah Pakuwuan, Cirebon, Larang dalam satu kekuasaan. Untuk mengamankan dan mempertahankan pelabuhan Muara Jati yang semakin ramai, kemudian Raden Walang Sungsang membentuk suatu keamanan dan ketertiban pengelolaan secara otonomi. Semakin membuat situasi pelabuhan makin ramai dan pemasukan pendapatan kerajaan Pajajaran semakin besar. Setelah wilayah Cirebon Larang telah lengkap untuk membentuk kerajaan, maka Prabu Jayadewata atau Prabu Siliwangi segera mengirimkan utusannya yang bernama Jagabaya atau perwira angkatan perang Pajajaran serta Raja Senggara, Raden Kian Santang, adik bungsu dari Raden Walang Sungsang, untuk menobatkan Raden Walang Sungsang sebagai raja daerah dengan gelar Tumenggung Sri Mangana Cakrabuana. Meski saat itu Cirebon Kerajaan Larang merupakan bagian dari wilayah besar Kerajaan Pajajaran yang masyarakatnya masih beragama Hindu, akan tetapi Raden Walang Sungsang tetap terus mengembangkan agama Islam yang dilakukan Raden Walang Sungsang tidak mendapat hambatan dari Pajajaran.
Karena dalam bekerja di pemerintahan, Raden Wulan Sungsang tidak pernah mengecewakan Pajajaran. Raden Wulan Sungsang pada saat itu menjadi satu-satunya pejabat tinggi atau setingkat raja dari kerajaan Pajajaran yang beragama Islam. Selanjutnya pada bab 3, penutup, kesimpulan. Mempelajari Cirebon tidak lepas dari sejarah perkembangan negara Indonesia saat ini. Karena sejarah sudah mencatat betapa heroiknya perjuangan yang berada di wilayah kerajaan Cirebon dalam rangka mengusir Pajajaran di wilayah Nusantara. Mempelajari Cirebon pra-Islam merupakan bagian dari mempelajari perjuangan sejarah secara utuh. Apa yang ada saat itu merupakan produk dari masa lalu yang perlu dipelajari agar kejadian buruk di masa lalu tidak terulang dan kejadian yang baik tetap dipertahankan dan dijadikan aturan dalam mengelola kehidupan. Tanggapan saya terhadap kesimpulan ini yaitu, menurut saya kesimpulannya tidak sinkron dengan isi sejarah kerajaan pra-Islam Cirebon. Yang seharusnya kesimpulan itu yaitu memuat intisari dari tulisan-tulisan yang di atas. Yang saya lihat kesimpulan di sini adalah mengambil pelajaran hidup apa yang terjadi pada masa kerajaan pra-Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.